Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bersuka cita menyambut hari penuh dengan sukacita hari ini. Tuhan memberkati kita dari malam yang gelap, dan hari ini kita mau menyambut sukacita itu di hari yang terang ini. Karena memang Tuhan sudah memberkati kita, melepaskan kita dari dari kuasa-kuasa malam gelap itu sendiri. Dan hari ini kita bersuka cita karena Tuhan membangunkan kita dengan situasi yang baru, semangat yang baru, dan dalam keadaan yang baru lagi. Masalah boleh terjadi semalam, tapi hari ini sudah kita tinggalkan. Oleh karena itu kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini yaitu yang diambil dari Ezra pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dan sebelumnya marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Ezra pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan itu telah diletakkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu sedang bersorak-sorai memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Mereka bergembira, sorakan mereka seperti gemuruh yang indah. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, kenapa mereka bersorak-sorai memuji, memuliakan Tuhan? Maka dikatakan di sini secara berbalas-balasan. Mereka menyambut, memuliakan Tuhan, menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Bergembira, bersorak-sorai. Apa alasannya? Dikatakan di sini tadi, sebab Ia baik. Itu yang menjadi alasan utama bagi mereka. Saudara-saudara, memuji Tuhan yang paling inti sebenarnya memang karena Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah penguasa dan memang Dia layak dipuji. Dan hanya kepada Dialah puji-pujian kita, bukan kepada yang lain. Tetapi kedua saudara-saudara, inti pemujian kita, rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan karena memang Tuhan itu baik. Nah, persoalannya dan pertanyaannya kepada kita, apakah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu? Itu yang menjadi persoalan. Apakah kita bisa merasakan bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena berkat Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, kita tidak akan bisa melangkahkan kemana-mana kalau karena bukan Tuhan. Saya sendiri bisa merasakan itu. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang ada masalah yang sudah tidak bisa saya hadapi lagi dengan kekuatan diri sendiri, dengan pertolongan orang lain. Kita sudah mentok, tidak ada kekuatan kita lagi, tidak ada harapan lagi. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ternyata hal-hal yang ajaib boleh terjadi. Itulah kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, kadang-kadang hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi, tapi bisa terjadi. Lah, itulah makanya Dia disebut Tuhan. Karena kalau semuanya sesuai dengan pikiran kita dan kemungkinan, maka Dia bukanlah Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Tapi Dia bekerja di luar logika kita. Dia bekerja di luar daripada kemungkinan kita. Dia bekerja di luar dari kesanggupan kita berpikir. Itulah Tuhan. Maka kita datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Maka saudara-saudara, yakini hidupmu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tadi dikatakan saudara-saudara lagi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel.
selama-lamanya. Saudara-saudara, ingatan akan Tuhan dan kesetiaan manusia bisa pasang surut. Tapi camkan baik-baik, kasih setia Tuhan takkan pernah berubah dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Kasih dan ingatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu ya bisa kadang-kadang lemah, kadang-kadang kita mengingat, kadang-kadang kita lagi ya seperti itulah, tidak kuat untuk untuk mengingat Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengingat kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Bahkan di tengah-tengah kita sedang melakukan dosa pun Tuhan terus memberkati kita. Itulah kebenaran yang diakui seluruh umat Israel dengan menyanyikan nyanyian pujian dan syukur untuk merayakan pembangunan dasar rumah Tuhan. Mereka tidak bisa mengira bahwa mereka bisa membangun rumah Tuhan lagi. Mereka bersuka cita karena Tuhan mengembalikan mereka, sebab mereka harus membangun rumah Tuhan itu. Ada dua hal, saudara-saudara. Orang-orang tua suka cita juga tapi bersedih. Sukacita mereka karena mereka bisa kembali dan membangun kembali bait Allah, tetapi mereka sedih seandainya bukan karena dosa-dosa mereka, maka mereka tidak akan terbuang. Maka bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu tetap akan berdiri tegak. Itu sukacita mereka dan kesedihan mereka. Tetapi bagi anak-anak yang lebih muda, generasi muda, mereka sukacita mereka itu karena apa? Karena mereka bisa membangun kembali bait Allah, sekalipun itu mungkin kecil, tidak sama seperti apa yang sudah dibangun oleh Salomo, tapi mereka memandang jauh ke depan bahwa mereka masih boleh memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengingat, bahkan mereka mengingat dalam penderitaan dan duka cita yang telah mereka alami selama 70 tahun, itu membuat mereka sulit mempercayai bahwa situasi mereka dapat dipulihkan lagi. Itu makanya mereka benar-benar memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang mau dikatakan dengan itu? Terkadang kita berpikir bahwa sudahlah, kita menjadi pesimis. Apalagi kalau kena PHK, nggak ada lagi nggak ada lagi income, sumber berkat baginya. Padahal saudara-saudara, tahukah kita ada begitu banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya, justru dia menjadi pengusaha yang terkenal, pengusaha yang berhasil dan sukses kemudian. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, tidak ada yang mustahil, yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah mereka menyadari bahwa Tuhan itu baik. Nah, sekarang buat kita, bagaimanakah kita? Apalagi kalau dikatakan saudara-saudara, mereka bersukacita karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Apakah kita mau ikut juga membangun rumah Allah? Tadi kemarin saya mengingat renungan yang dibawa oleh seorang pendeta, preses di gereja kita HKBP. Ketika kita mau menghidupi Tuhan, maka Tuhan akan menghidupi kita. Ketika kita mau mengurus Tuhan, maka Tuhan akan mengurus urusan kita. Ketika kita mau menghidupi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup kepada kita. Makanya mulai hari ini, tujukanlah hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, tujukan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan dihidupkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kehidupan kepada kita.
Semoga firman Tuhan ini memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap bersorak-sorai karena Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan pernah berlaku tidak baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah bersorak-sorai memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.